Oke, halo semua. Pada kesempatan ini materi kita adalah tentang abstrak class, class interface, dan juga package. Pertama kita bahas tentang abstrak class, yaitu jika salah satu metodenya dideklarasikan abstrak. Jadi metode abstrak adalah metode yang ditentukan dari dalam kelas tapi tidak disertai definisinya. Kelas abstrak tidak dapat dibuatkan instan atau objeknya menggunakan keyword new. Nah, definisi kelas diletakkan pada masing-masing kelas turunannya atau subkelasnya. Dan dalam hal ini, setiap kelas subkelas dari kelas abstrak harus mendefinisikan metode yang tergolong sebagai metode abstrak. Jadi lebih singkatnya, kalau suatu kelas ada abstraknya, berarti salah satu metode mengandung abstrak. Nah, metode abstrak itu apa? Jadi intinya yang tidak memiliki isi atau hanya definisi atau hanya judul dari metodenya saja. Ini sebagai contoh, ada main makhluk hidup, merupakan main class, terdiri dari metode cek makhluk hidup, di dalamnya ada parameter makhluk hidup M hidup, dan ada main, ini adalah void nantinya, dan ada makhluk hidup, ini sebagai kelas abstrak, dinyatakan dia sebagai kelas abstrak, dependensi terhadap main makhluk hidup, dan dia memiliki anak, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup tidak memiliki atribut, dia memiliki metode yaitu berdiri dan oksigen merupakan void. Nah, manusia ada dua kaki dan berdiri. Jadi dia berdiri ini terlihat merupakan turunan dari makhluk hidup. Maka dipastikan berdiri ini adalah metode abstrak. Nah, di hewan ada kaki 4 dan kaki 2 dengan tipe string. Ada juga berdiri dan akar. Untuk tumbuhan ada atribut akar dan metodenya adalah berdiri. Jadi di 3 kelas turunan dari makhluk hidup ada metode yang diturunkan yaitu berdiri di sini. Dan ini dipastikan berdiri ini akan merupakan metode abstrak. Nah, untuk kelas main makhluk hidupnya terlihat di sini, dia ada void check makhluk hidup, ada parameter makhluk hidup dan M hidup, di mana M hidup ini akan memanggil void berdiri dan memanggil void oksigen. Kemudian di void main-nya, dia membentuk T makhluk hidup dari main makhluk hidup. Gitu ya, dia konstruk dari kelas main makhluk hidup. Nanti cek makhluk hidup ini akan memanggil metode yang di atas ini, cek makhluk hidup, di mana dia akan memanggil kelas manusia, new manusia, hewan, dan tumbuhan, di mana manusia ini mengirimkan, jadi makhluk hidup ini adalah kelas manusia, mewakili manusianya, dan ini di dalamnya ada tulisan 2 kaki, hewan 4 kaki dan 2 kaki, ada 2 parameter juga di dalamnya, ini tumbuhan ada akar. Oke, nah kita lihat saat kita mendefinisikan makhluk hidup, dia pakai public abstrak, berarti makhluk hidup ini adalah kelas abstrak, gitu ya. Nah, mana yang menjadi metodenya? Ya seperti ini, void berdiri, public abstrak, void berdiri. Jadi berdiri ini merupakan metode abstrak di sini. Dan tidak ada definisi dari kelasnya, hanya seperti ini saja, public abstrak void berdiri. Sedangkan oksigen bukan metode abstrak. Maka di sini ada isinya, yaitu butuh makanan, butuh oksigen, dan butuh air. Sekarang manusia extend ke makhluk hidup. Dia mewarisi adalah void berdiri. Nah, ini 2 kaki merupakan variabel untuk mewakili nanti si 2 kaki ini dengan tulisan 2 kaki. Jadi public manusia ada string 2 kaki. This ini artinya mewakili kelas manusianya itu sendiri. Jadi tidak ada create objek di sini. Maka pakai this. Ya, isinya adalah variabel 2 kaki. Nanti void berdiri berisi tulisan manusia berdiri menggunakan, nah variabel 2 kaki ini, gitu kan, variabel 2 kaki ini akan dikirimkan
ke yang tadi, yang new manusia ini. Jadi dua kaki, variabel dua kaki, itu akan berisi tulisan dua kaki. Maka nanti akan tercetak di manusia berdiri menggunakan tulisannya dua kaki gitu. Ya. Jadi ini dari sini. Nah, ini juga sama hewan extend ke makhluk hidup. Dia memiliki dua atribut yaitu kaki 4 dan kaki 2, makanya dia kaki 4 dan string kaki 2. Jadi disk kaki 4 diambil dari kaki 4, disk kaki 2 diambil dari kaki 2 ini dari atributnya. Jadi ini parameternya ada di sini. Gitu. Nah, ini pun sama. Karena hewan ini isinya dua variabel kaki 4 dan string kaki 2, maka kita lihat di main makhluk hidupnya, ini ada dua parameter, yaitu 4 kaki tulisannya dan tulisan 2 kaki. Sekarang untuk tumbuhan, dia juga extend ke makhluk hidup. Di sini akar private, jadi hanya digunakan sama seperti yang tadi semuanya, hanya dipanggil atau hanya digunakan di kelas tumbuhan saja. Di sini adalah string akar-akar. Jadi dis akar yang merupakan atribut di dirinya sendiri sama dengan akar yang berasal dari parameter ini. Nanti tumbuhan berdiri dengan, nah akar ini akan diambil dari parameter yang dikirimkan ke main makhluk hidup. Di sini new tumbuhan akar. Nah akar ini akan tertulis nantinya di sini. Itu di tumbuhan berdiri dengan akar. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini, manusia berdiri menggunakan dua kaki, dia oksigen ini, makanan oksigen dan air, ini adalah dari void oksigen, jadi semuanya memiliki. Jadi yang berdiri ini merupakan metode abstrak. Jadi didefinisikan di masing-masing kelasnya, di masing-masing kelas tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, itu untuk yang abstrak kelas. Nah, sekarang untuk interface, kalau bayangkan interface adalah seluruhnya metodenya adalah abstrak. Jadi seluruh metodenya hanya didefinisikan, hanya ditulis, hanya diisi di masing-masing subclass-nya. Gitu. Jadi perbedaan abstrak dan interface memiliki metode abstrak maupun non abstrak, tapi interface harus berisi metode abstrak semuanya. Oke. Nah, ini contohnya. Pesan merupakan kelas interface, berarti seluruh metode di dalam kelas pesan ini merupakan metode abstrak. Jadi tampil pesan 1, 2, 3, ini seluruhnya adalah metode abstrak. Nanti berarti akan di sini ditampil pesan 1, 2, 3, hanya ini saja yang akan mengambil definisinya dari kelas pesan, maka isinya akan ada di main pesan. Nah, seperti ini. Jadi main pesan, isinya, oke, PS ini diambil dari, dibentuk di konstruktor menjadi kelas dari main pesan. Jadi PS mewakili main pesan, tampil pesan 1, 2, dan 3. Nah, tampil pesan 1 isinya adalah tampilkan pesan 1, tampil pesan 2, tampilkan pesan 2, public void tampil pesan 3, tampilkan pesan 3. Nah, di sini terlihat bahwa pesan ini tadi adalah interface, maka dia hanya membuatkan judul void-nya saja. Jadi public abstract void tampil pesan 1, public abstract void tampil pesan 2, public abstract void tampil pesan 3 gitu. Nah, hasilnya adalah tampilkan pesan 1, 2, dan 3. Nah, kalau package adalah cara memanage kelas yang kita buat. Jadi, package ini bermuat jika kelas yang kita buat sangat banyak, sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Jadi, package ini adalah koleksi dari beberapa kelas dan interface yang berhubungan, dan menyediakan proteksi akses dan pengelolaan namespace. Nah, jadi satu package itu sama seperti satu subfolder di file system. Dia akan mengorganisir file dalam satu project atau library. Nah, nama package biasanya menggunakan lowercase. Keyword-nya adalah package name. Ini contoh kasus. Jadi ada 4 buah package. Ada yang default, ini terserah Anda namanya apa. Ada nanti bikin package shift malam, shift pagi, dan shift siang. Jadi ada 4 package. Nanti yang default ini akan memanggil package-package yang lainnya.
Nah, isi package depo adalah kelas jadwal sebagai main class. Jadi dia akan import si pagi.pagi. Jadi dia akan import, jadi si pagi ini adalah nama package-nya, pagi ini adalah uh, seperti ini kelasnya. Ya, misalnya si pagi.pagi, si siang.siang, si malam dot malam. Jadi pagi, siang, malam ini adalah memanggil kelasnya yang ada di dalam package si pagi, si siang, si malam. Nah, public class jadwal isinya adalah void main. Dia akan objek pagi dikonstruk dari kelas pagi yang diambil dari package si pagi. Nanti objek pagi.info akan keluar hasilnya. Ini juga sama, objek siang dikonstruk dari kelas siang yang ada di SIP siang, yang ada di package SIP siang. Ini juga malam sama yang ada di package SIP malam. Nanti akan keluar. Nah, apa isi dari package SIP malam, yaitu package SIP malam adalah kelas malam di mana terdapat metode info seperti ini, daftar SIP malam, ada KLMNO misalnya. Kemudian si pagi, package si pagi, ini ada kelas pagi dengan void infonya seperti ini, PT ABC dan sebagainya. Kelas siang juga sama, memiliki void info seperti ini. Ya, jadi memanggil info ini di luar kelasnya, tadi import dulu package-nya, baru kelasnya. Seperti ini, maka baru akan terbentuk atau tercetak, dan hasilnya adalah seperti ini. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Tetap semangat semua.